أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل ورضي الله عن خير صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita. Insyaallah kita akan lanjutkan di ayat yang ke-15, 16, 17, 18, 19, 20 kalau bisa selesai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'adnahu ahzan wabila fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'al wildana shiba as-samaa'u munfatirun bihi kana wa'dun maf'ula inna hadhihi tazkirah faman saa'a attakhadha ila rabbih sabila. Di ayat yang ke-15 ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ayat yang sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tabaqat, jalan-jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, mulai dari qiyamul lail. Setelah itu warattilil Qur'ana tartila, diminta untuk terus untuk mentartilkan Al-Quran karena beban berat yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan wazkurisma rabbika, dan diminta oleh Allah untuk berzikir. Watabattal ilaihi tabtila, dan berikutnya adalah fokus dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila, dan diminta oleh Allah bersabar. Yang selanjutnya diminta oleh Allah untuk wahjurhum hajran jamila, untuk meninggalkan apa yang mereka katakan, meninggalkan sesuatu yang tidak baik apa yang mereka perdengarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau itu dilakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, wazarni wal mukadzibin, da'ni, kata Allah. Berikutnya itu adalah urusanku. Wal mukadzibina, karena memang tabiat orang al-mukadzibin yang berdusta tidak hanya sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyebut mereka ini ulil na'mah, ya, diberikan nikmat yang luar biasa. Maka Allah mengatakan wa mahilhum qalila, ya, berikan sejenak kepada mereka waktu. Allah berikan tenggang kepada mereka untuk mendapatkan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ke-12, 13, 14 itu bagaimana gambaran orang-orang ulil na'mah yang meninggalkan Allah, diberikan nikmat oleh Allah. Inna ladaina ankala wa jahima, mereka ini dibelenggu oleh Allah dengan neraka yang menyala-nyala. Jahim kemarin kita sudah sampaikan seperti mata seekor singa yang kemanapun maksanya bergerak, dia pun akan menyambar. Begitulah api neraka. Jadi api neraka itu bukan pasif, tetapi api neraka itu aktif. Aktif dalam artian kemanapun gerak daripada orang yang disiksa, dia akan mengikuti.
Tidak hanya itu kata Allah, wa ta'aman dza ghussatin wa adzaban alima. Dan ada makanan. Jadi ghussah kemarin makanan yang ketika masuk tidak bisa masuk, ketika keluar tidak bisa keluar. Dza ghussatin adzaban alima. Dan itu azab yang pedih yang Allah berikan kepada orang-orang ulil na'mah. Di ayat yang ke-14, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katifan maqila. Dan pada hari itu Allah menyatakan gunung itu seperti susunan pasir saja. Jadi tidak kuat. Kalau sekarang kita melihat gunung itu begitu kuat, nanti di yaumil akhir, di hari kiamat nanti, maka Allah menggambarkan wa kanatil jibalu katifan maqila. Hanya seonggok pasir yang kena angin atau kena air pun akan terbawa. Jadi Allah ingin gambarkan kepada kita sesuatu yang kokoh yang kita lihat hari ini begitu kuat, tapi suatu saat nanti dia hanya seperti sesuatu yang lemah, dibawa oleh angin, dibawa oleh air, dia akan terbawa oleh benda-benda yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuatu yang sangat mudah Allah berikan. Baik, kita lanjut ke ayat yang ke-15. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, kata Allah. Ini pernyataan Allah, bukan pernyataan saya. Allah menyatakan dengan kata inna. Inna ini menunjukkan kesungguhan, sesuatu yang dikeragui oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Allah? Arsalna ilaikum, kami telah mengutus kepada kalian rasulah. Tidak hanya sekali, Pak, berkali-kali. Seorang rasul itu tidak hanya sekali ke umatnya Nabi Muhammad, tapi ke umat-umat sebelumnya pun Allah telah mengutus rasulah. Kalimat yang digunakan oleh Allah adalah rasulah, fa'ula. Jadi fa'ula itu pengulangan yang terjadi. Ya, pengulangan yang terjadi. Dan rasul itu, masing-masing kerasulan itu akan menjadi syahidan alaikum. Mereka akan menjadi saksi atas kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini nanti di yaumil akhir kelak akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di yaumil hisab, kita akan bertemu dengan Allah dan disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kesaksian semua amalan kita itu menjadi kebaikan, ya, maka kesaksian itu akan menjadi ringan, Pak. Jadi Rasulullah itu bebannya luar biasa. Sudah di dunia mengorbankan segalanya untuk kita. Ya, mulai dari beliau menjadi seorang rasul, ya, pengorbanan mulai di Mekah sampai ke Madinah, semua perperangan dialami dengan berat oleh Rasulullah SAW. Sampai wafatnya pun baginda Nabi Muhammad itu masih memikirkan kita. Mengatakan ummati kata Rasulullah SAW. Nanti ketika di yaumil akhir, ya, hari akhir itu, hari hisab itu kan tidak akan dimulai kecuali Nabi Muhammad SAW sujud di hadapan Allah untuk diminta dimulai hisab itu. Kenapa? Karena orang-orang datang kepada Nabi Adam ditolak, datang ke Nabi Nuh sampai ke Nabi Isa alaihissalam tidak bisa, hanya kepada Rasul. Dan saat itulah Rasul meminta kepada Allah, Rasulullah sujud dan diminta yaumul hisab itu dimulai. Jadi yaumul hisab itu bukan berarti kita nanti dari yaumul barzakh lalu dibangkitkan, lalu yaumul hisab dimulai. Tidak. Maka jangkanya yang begitu panjang, orang-orang sudah tidak tahan, Pak. Ya, sudah tidak tahan.
Ada yang kepalanya di bawah, kakinya di atas, ada yang telanjang, ada yang tidak, dan ada yang mendapatkan siksa, ada yang keringatnya sampai mendekati hidungnya dan sudah tidak tahan, Pak. Sehingga mereka datang ke nabi-nabi, semuanya menolak sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun dimulai atas permintaan Rasulullah SAW. Nanti Rasulullah menyediakan untuk kita telaga, namanya Telaga Haud. Nah, Telaga Haud ini pun adalah telaga siapa? Telaga baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti di yaumil akhir kelak ada hisab, dan hisab itu ada saksinya. Siapa saksinya? Adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tidak bisa membayangkan ketika Allah bertanya kepada seorang hamba, apakah engkau membaca Al-Quran? Nabi ada di situ, Pak. Lalu kita bertanya, kalau kita mengatakan aku tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran, ya Allah, bagaimana Allah melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, ahada ummatukum? Apa ini umatmu ya Rasulullah? Coba, saya tidak bisa membayangkan. Saya aja, Pak, kalau membimbing tesis, lalu penguji itu menyalahkan ya yang diuji, itu yang merasa siapa? Yang merasa itu pembimbing. Coba bayangkan, gimana ini? Skripsimu ini, tesismu ini. Wah, itu yang merasa itu yang membimbing, Pak. Apalagi kalau skripsi dan tesisnya itu dibuang ke tong sampah. Apa-apaan? Tulisanmu ini jelek, dibuang ke tong sampah. Yang sakit hati siapa? Yang sakit hati yang pembimbingnya, gitu ya. Saya tidak bisa membayangkan. Dan Nabi Muhammad menjalani itu satu persatu dari umatnya ini. Masya Allah. Makanya inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Setiap umat itu ada saksinya nanti di yaumil akhir kelak. Lalu Allah mengatakan kama arsalna ilaikum fir'auna rasulan. Allah bandingkan. Ini kan peringatan buat orang-orang kafir tadi, Pak. Apa kata Allah? Setiap umat akan ada saksi, yaitu Rasul. Dan Allah membandingkan bahwa Fir'aun, apa yang ingin Allah? Kalau Allah itu ingin mengajarkan, cara mengajarkan itu dengan 3 hal, Pak. Yang pertama dengan sesuatu yang telah berlalu. Yang kedua dengan sesuatu yang ada dari langit, yaitu Al-Quran. Yang ketiga adalah sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kata Allah, kama arsalna ilaikum fir'auna rasulan. Kalian itu, kata Allah, dibandingkan dengan Fir'aun, lebih berkuasa dan memiliki segalanya atau tidak, kata Allah. Fir'aun itu, kata Allah, dia memiliki kerajaan, dia memiliki Mesir, wilayah Mesir yang begitu besar, memiliki bala tentara, memiliki budak Bani Israel itu, orang-orang Yahudi itu. Dan Fir'aun itu sangat berkuasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lainnya begini. Lalu kalian punya apa? Hei Quraisy, kata Allah, kalian punya apa yang kalian bisa banggakan di hadapan manusia? Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bisa buat kalian banggakan. Kalau Fir'aun lalu sombong, aba wastakbara, ada yang dia sombongkan. Kenapa? Ada dia memiliki segalanya. Wong pilek aja, Pak. Fir'aun itu pilek itu enggak pernah. Kita itu boyoan juga gitu ya. Demam juga ya. Fir'aun itu enggak pernah, Pak. Pilek itu enggak pernah. Masya Allah, Fir'aun itu punya apa lagi, Pak? Fir'aun itu punya dukun. Dukunnya itu, jangan bayangkan, tongkat dilempar ke tanah, tongkat itu jadi ular. Kalau di Indonesia tongkat dilempar ke tanah, maka dia akan tumbuh. Itu dulu. Kalau sekarang saya tidak tahu apa tongkat itu dilempar ke tanah bisa tumbuh, gitu ya. Allah ingin gambarkan itu.
Orang Quraisy, apa yang kalian sombongkan sehingga tidak mau menerima dakwah kenabian itu? Tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Lalu Allah mengatakan di ayat 16, fa'asa fir'aun ar-rasulah. Namun Fir'aun itu mendurhakai Rasul Nabi Musa alaihissalam. Jadi mendurhakai Rasulnya, fa'akhadnahu akhdan wabila. Akhadha itu artinya mengambil dengan mudah. Allah ingin katakan, Fir'aun yang memiliki kekuasaan itu, kata Allah, aku ambil dengan caraku yang paling mudah. Jadi menurut Allah, membelah lautan itu perkara gampang, kata Allah. Perkara gampang. Jadi kalau hari ini kita melihat betapa hebatnya negara adikuasa, ternyata hanya ditakut-takuti sama Yaman dan Iran, ya, kapal induknya melesat lari, ya, di Laut Merah. Tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tampak begitu kuat ternyata bagi Allah ahzau fa akhadnahu ahzau wabila. Kami akan ambil dengan cara yang sangat mudah, kata Allah, lalu kami akan siksa mereka. Kami akan siksa mereka. Ini peringatan bagi orang-orang apa Pak? Orang-orang Quraisy, bahwa Allah ingin katakan kalian tidak punya apa-apa, kata Allah. Sama dengan kita, Pak. Kita ini dibekali dunia ini untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita sombongkan ketika berada di muka bumi ini? Padahal bumi ini Allah siapkan untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bumi ini kita pakai dengan sesuatu yang na'udzubillah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengatakan begini, fa kaifa tattaquna in kafartum yauman, kata Allah. Bagaimana kalian akan menjaga diri kalian? Tatakun itu bukan bertakwa, ya. Kaifa tattaquna in kafartum, kata Allah. Bagaimana kalian menjaga diri kalian kalau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaj'alu wildana shiba, dan Allah menjadikan apa? Anak kecil, Pak. Wildan itu anak-anak. Jadi kalau ada orang namanya wildan, itu berarti anak-anak, ya. Wildana shiba. Shiba itu artinya rambutnya itu putih. Yang putih rambutnya itu siapa? Orang yang sudah tua. Tapi anak-anak bisa rambutnya putih di yaumil akhir kelak. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya yaumul hisab itu. Jadi orang yang biasanya rambutnya putih itu, kenapa rambutnya putih? Berat ini, hidupnya berat gitu, ya, sehingga rambutnya putih. Nanti anak-anak itu rambutnya putih. Para ulama mengatakan, apa benar nanti anak-anak itu rambutnya akan putih? Ada yang mengatakan ini hakikat, ada yang menyatakan ini majazi. Kenapa dikatakan hakikat? Berarti itu terjadi kalau hakikat. Kalau itu majazi, saking beratnya siksaan gambaran yaumil hisab itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'al wildana shiba. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu saat Umar bin Khattab itu datang ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Datang ke rumah Rasul, dilihatlah oleh Umar. Ya, dilihatlah oleh Umar. Ini rumah apa gudang gitu, ya, mungkin di hatinya Umar, ya. Karena tidak ada apa-apa. Tapi kita tahu, Pak, Nabi Muhammad itu punya harta yang disebut dengan harta fai. Harta fai itu harta rampasan perang, tapi perang yang tidak sampai terjadi perlawanan. Nah, harta itu milik Allah dan Rasulnya.
Sebagian dibagikan oleh Nabi, sebagian kalau berupa tanah itu tidak boleh diotak-atik. Jadi difungsikan, namanya wakaf produktif. Jadi difungsikan untuk orang-orang mukmin. Dan sampai sekarang harta itu masih ada. Jadi Nabi itu kalau pingin kaya, sangat kaya Pak, sangat kaya. Tapi ketika Umar masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, lihatlah orang-orang Parsia, raja-raja Parsia itu. Mereka tidur di atas permadani. Mereka memiliki istana ya Rasulullah. Lihatlah orang-orang Romawi itu ya Rasulullah. Karena begini, di sininya ini Rasulullah ini ada bekas pelepah korma, karena Nabi tidur dan ada jejak di sininya. Dan itu membuat Umar bin Khattab menangis. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Umar, kita ini orang mukmin ini seperti kita ini. Dunia ini hanya tempat kita bersandar sejenak. Ya. Sedangkan mereka, apakah engkau memilih untuk mendapatkan dunia ini? Ya, mendapatkan dunia ini saat ini, dan engkau tidak mendapatkan nanti di yaumil akhir, atau engkau memilih tidak mendapatkan dunia ini, tetapi engkau mendapatkan akhiratmu. Ya, itulah yang menyebabkan siapa? Menyebabkan Umar bin Khattab menangis. Ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan itu kepada Umar, dan Umar itu masya Allah, ketika beliau datang ke suatu daerah dijamu oleh para sahabat ketika itu. Semuanya dijamu. Ada yang mengatakan itu di Syria, ya, dijamu oleh gubernur Syria ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah di Syria. Dijamu Pak, semua makanan disediakan untuk sahabat dan Umar bin Khattab. Biasalah kalau para tamu-tamu besar itu kan disiapkan makanan. Lalu Umar bin Khattab bertanya, buat siapakah makanan yang begitu banyaknya ini? Kata Umar kepada gubernur Syria ketika itu. Buat kita ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang miskin di sana? Bagaimana orang-orang yang tidak memiliki, apakah makanannya sama dengan makanan kita ini? Gubernurnya bingung jawab Pak, karena yang datang khalifah, ya, yang datang khalifah, pimpinan tertinggi di dunia ini. Jadi dulu Pak, Islam ini di bawah tampuk satu kepemimpinan. Mau di Indonesia, mau di Syria, mau di Yordan, mau di mana, di satu titik kepemimpinan. Siapa yang memimpin ketika itu? Ya Rasulullah. Setelah itu turun ke Abu Bakar, ke Umar. Bayangkan apa kata Umar bin Khattab ketika itu. Apakah makanan ini sama dengan orang yang dimakan sama orang-orang miskin? Gubernurnya bingung jawab. Ya Rasulullah, apa kata Khalid bin Walid ketika itu? Bahwa mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga ya Umar. Ini jawabnya Khalid bin Walid. Nangis Umar, Pak. Cucuran air matanya. Hidangan yang banyak itu, tidak ada yang berani menyentuh. Tidak ada yang berani menyentuh. Kenapa? Lalu Umar membacakan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Dari siapa? Dan Abi Abbas As-Sahal. Jadi Ibnu Abbas ini nama lainnya ada As-Sahal Ibnu Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahbabani Allah. Ya Rasulullah, tunjukkan satu amalan kepadaku, kata Sahal tadi. Dan ketika aku amalkan, ahabbani Allah, aku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ahabbani an-nas, dan aku ini dicintai oleh manusia. Kata Sahal, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah mengatakan begini, izhad fid dunya, zuhudlah engkau dengan dunia. Yuhibbukallah, engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dunia ini. Dalam pahamnya begini, Pak. Boleh memegang dunia ini, tapi jangan menjadikan dunia segala-galanya. Boleh memegang dunia ini, bukan berarti dunia ini diletakkan di hatinya. Jangan kenal dengan nama A.R. Fahrudin. Siapa beliau? DPP Muhammadiyah, Pak. DPP Muhammadiyah di depan rumahnya jualan bensin, Pak. DPP Muhammadiyah. Pertanyaan saya, adakah DPP di dunia ini yang di depan rumahnya jualan bensin, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Insya Allah. Lihatlah Buya Hamka itu. Buya Hamka itu setelah beliau sudah tidak ada, istrinya itu, istri Siti Rahmah itu, tidak ada lagi yang bisa dimakan. Seorang ulama, mantan ketua MUI, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW. Jadi memang kesannya bahwa kalau ingin Allah mencintai, izhad fid dunya. Itulah yang membuat Umar menangis. Ya Allah, kita makan seenak ini, bagaimana orang-orang yang miskin? Menangis sejadi-jadinya Umar ketika itu. Lalu Rasulullah mengatakan, wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Tinggalkan apa yang diinginkan oleh manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Ya. Dicintai oleh manusia. Apa yang dicintai oleh manusia hari ini, Pak? Masya Allah. Yang dicintai oleh manusia hari ini, kalau hanya dua bagian, Pak. Hanya bagian fisik. Fisik ini kan butuh yang dia cintai. Fisik ini mencintai apa, Pak? Fisik ini mencintai makanan, rawon, ya, nasi goreng, ya, karena semalam dapat rawon gitu ya. Nasi goreng, minuman yang enak. Terus apa lagi? Butuh fisik ini butuh apa? Butuh emosi. Emosi itu apa? Pingin dipuji, pingin ditinggikan, pingin dimuliakan. Ya, apalagi, Pak? Yang dicintai oleh diri ini. Satu lagi, Pak. Yang ingin dicintai oleh di fisik ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jarang dicari orang. Yang dicari orang hanya dua ini, Pak. Ingin memenuhi kebutuhan fisiknya dan memenuhi kebutuhan emosinya. Makannya lengkap, semuanya lengkap, dipuji orang, disanjung orang, mendapatkan derajat. Tapi pertanyaannya, apakah dia mencari Allah Subhanahu wa taala? Maka itu yang dikhawatirkan oleh Umar. Makanya Umar itu menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, hanya ini yang kita cari, katanya. Dapat makanan, dapat pujian, gitu ya. Tapi di mana Allah hari ini? Nah, itu diingatkan oleh Umar tentang kalau anak-anak hari ini, Pak, nauzubillah ya. Nauzubillah. Kemarin itu kan ada kasus mahasiswa kita itu yang memukul neneknya gara-gara tidak diberikan motor ninja. Gara-gara minta dibelikan motor ninja karena ibunya di Amerika, lalu neneknya tidak mengizinkan untuk diberikan motor. Neneknya ini dipukul, Pak. Untuk apa sebenarnya itu? Untuk memenuhi penampilan. Ya, memenuhi penampilan supaya ke kampus kelihatan keren gitu ya. Ya, keren. Kemarin di Jalan Baru, apa lagi yang terjadi? Mahasiswa pukul-pukulan, berkelahi karena merebutkan seorang mahasiswi yang cantik. Jadi hidup ini pandangan mereka bahwa kalau berpenampilan keren dan mendapatkan cewek yang cantik,
Itulah hidup yang sebenarnya. Itulah hidup yang sebenarnya. Pertanyaan berikutnya, di mana Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Maka Allah ingin ingatkan kita di ayat yang ke-19 penutup. Enggak selesai insyaallah. Inna hadhihi tazkirah, kata Allah. Sungguh ini peringatan. Kemarin di masjid di masjid Rabi'ah kita membahas innaha tazkirah. Kalau ini inna hadhihi tazkirah. Inilah yang disebut dengan peringatan. Kata Allah, wahai Quraisy, apa yang kalian punya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Islam itu dia punya tazkirah. Tazkirah itu apa? Al-Qur'an. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Siapa yang menghendaki niscaya akan mengambil jalan itu. Jalan kita sebenarnya apa? Jalan kita untuk tadi kan dua, fisik, emosi, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mengambil, kata Allah, ambillah. Tapi yang mudah maksud, kata Allah. Tidak mau maksa. Kalau ingin mengambil hidup seperti Buya Hamka, ambillah. Kalau ingin hidup seperti A.R. Fahrudin, ambillah satu. Insyaallah. Semoga Allah selalu membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.